semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial dari kelas 1B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang kelima dari pengantar manajemen, yaitu pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Nah, ternyata pengaruh lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat-sifat dari perusahaan tersebut dan banyak sekali faktor-faktor dari lingkungan ini tersebut. Nah, lingkungan perusahaan ini kan tadi didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dan organisasi kegiatan tersebut. Nah, ternyata faktor-faktor ini tuh sangat banyak sekali dari segi aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lainnya sangat banyak sekali dari segi jumlah maupun dari segi jenisnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan perusahaan. Nah, lingkungan perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan umum dan lingkungan khusus. Nah, lingkungan umum ini mempengaruhi semua organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu dari faktor dari lingkungan umum ini sendiri. Yang pertama adalah faktor politik. Nah, faktor politik ini meliputi keadaan politik pada umumnya, meliputi tingkat pemusatan kekuatan politik, meliputi sifat dari sistem politik itu sendiri, serta sistem partai yang ada di dalam perusahaan itu tersebut. Nah, sehingga faktor politik ini sangat berhubungan dengan perpolitikan. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai yang kedua adalah faktor hukum. Nah, faktor hukum ini sendiri meliputi pertimbangan-pertimbangan politik, meliputi aturan-aturan khusus dalam pembentukan dan pengawasan di organisasi tersebut, serta sifat dari sistem hukum yang ada di organisasi ini. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian. Nah, perekonomian ini meliputi jenis ekonomi yang ada di suatu perusahaan tersebut, seperti kepemilikan perusahaan, baik dari pemerintah maupun dari swasta, serta tingkat investasi dan sifat konsumsi, mengenai sistem perbankan, kebijakan perpajakan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian ada pendidikan. Nah, pendidikan ini meliputi atau membahas mengenai tingkat buta huruf, mengenai keahlian khusus yang ada di dalam masyarakat tersebut, serta mengenai spesialisasi pendidikan. Nah, yang kelima adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini berhubungan erat dengan budaya. Contohnya seperti meliputi latar belakang dari masyarakat itu sendiri, meliputi bagaimana ideologi serta nilai-nilai norma yang ada di masyarakat itu sendiri, serta pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan dan hubungan internasional yang ada di situ. Kemudian ada sosiologi. Nah, sosiologi ini sangat berhubungan dengan peran masyarakat, seperti bagaimana struktur golongan, sifat dan pengembangan, serta peranan sosial yang ada di masyarakat. Nah, yang ketujuh ada demografi. Nah, demografi ini berhubungan dengan penduduk. Biasa di sini mempelajari atau membahas mengenai masalah urbanisasi, yaitu masalah perpindahan. Dan di sini juga menjelaskan mengenai sumber tenaga yang ada sumber tenaga kerja yang tersedia, berapa jumlahnya, apakah penyebarannya sudah meluas atau tidak, serta tingkat umur dan jenis kelaminnya. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi ini sangat erat nih kaitannya sama perusahaan, berkaitan erat dengan bagaimana cara memproduksi suatu barang menggunakan teknologi atau mesin yang sudah berkembang, sehingga tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan suatu produksi yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah sumber alam. Nah, sumber alam ini sangat berpengaruh, seperti sumber daya alam yang ada di suatu masyarakat. Misalkan di suatu masyarakat terdapat atau sumber daya alam yang mencolok itu seperti kelapa sawit.
Nah, berarti perusahaan itu identik dengan produksi kelapa sawit. Nah, di sumber alam ini biasanya meliputi mengenai sifat maupun kondisi iklim yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ternyata faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi ini bisa nih mempengaruhi kegiatan yang ada di perusahaan. Apabila faktor-faktor dari lingkungan umum tadi ini berbeda dengan faktor yang ada di masyarakat lain, otomatis berarti perusahaannya ini dari segi kegiatan ini berbeda pula, sehingga faktor-faktor yang ada di masyarakat ini tidak selalu sama di daerah lain, pasti selalu berbeda mengikuti dengan perkembangan dan keahlian dari lingkungan itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai lingkungan khusus. Nah, lingkungan khusus ini di sini nih mempengaruhi secara langsung terhadap perusahaan, karena di lingkungan umum itu ada kemungkinan tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor lingkungan umum, atau perusahaan ini secara keseluruhan tidak mengambil faktor-faktor lingkungan umum tadi, sehingga di lingkungan khusus ini secara langsung perusahaan ini mempengaruhi, yaitu dengan kekuatan-kekuatan penting yang lebih khusus dalam pengambilan keputusan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor lingkungan khusus. Yang pertama adalah penyedia atau supplier. Nah, penyedia atau supplier ini meliputi seperti penyedia bahan mentah, penyedia alat-alat, penyedia tenaga kerja. Dengan kata lain, penyedia di sini merupakan penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua adalah langganan. Nah, langganan ini tidak serta-merta hanya konsumen saja, tetapi pembeli, baik pembeli itu membeli untuk dijual kembali barangnya, maupun pembeli itu membeli untuk digunakan kembali. Nah, ada nih kelompok langganan seperti pedagang besar maupun pedagang eceran. Kemudian ada pesaing. Nah, pesaing ini meliputi perusahaan-perusahaan yang menjual barangnya yang sejenis atau sama, dan perusahaan yang menjual barang substitusi atau barang pengganti, serta perusahaan yang membutuhkan atau menginginkan uang pembeli. Nah, di dalam pesaing ini sangat dibutuhkan inovasi untuk kita bisa bersaing secara sehat, biar kita itu tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain. Contohnya seperti perusahaan Indomie dan perusahaan mie sedap. Nah, mereka ini bersaing. Nah, tapi persaingan mereka ini secara sehat karena keduanya ini sama-sama unggul di Indonesia. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi ini sangat dibutuhkan suatu perusahaan karena dengan adanya teknologi, kemajuan yang ada di perusahaan ini sangat berpengaruh, sangat besar. Contohnya, seperti kita membuat suatu barang dengan adanya mesin atau teknologi yang canggih, otomatis barang yang kita buat ini pasti bakalan lebih cepat atau bahkan produksinya bakalan lebih besar. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai faktor yang terakhir, yaitu sospol atau sosial politik. Nah, di sosial politik ini meliputi tentang peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sifat masyarakat, hubungan dengan perkumpulan dagang. Hubungan dengan perkumpulan dagang ini contohnya adalah Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri. Nah, ternyata ada nih faktor-faktor lain selain yang dijelaskan tadi, yaitu faktor-faktor yang dibatasi oleh batas-batas geografis, yaitu ada faktor lingkungan nasional dan ada faktor lingkungan internasional. Nah, semua perusahaan ini akan terpengaruh atau akan dipengaruhi oleh faktor nasional. Namun, di faktor lingkungan internasional ini tidak semua perusahaan dipengaruhi, kecuali perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan pedagang dari asing maupun bekerja sama dengan orang asing, baik untuk kegiatan ekspor impor maupun kerjasama lainnya. Nah,
Kali ini kita akan membahas mengenai perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Nah, pemerintah ini sendiri sudah membantu nih dari segi pemberian hak paten, pemberian kontrak, serta perlindungan dan kekayaan. Nah, bantuan ini nih diberikan untuk mewujudkan atau menggerakkan perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut, sehingga diharapkan adanya peningkatan dari segi pembangunan ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, ada nih bantuan-bantuan yang telah diberikan pemerintah bagi perusahaan-perusahaan. Nah, bantuan itu biasa disebut dengan bantuan subsidi. Yang pertama adalah bantuan di bidang transportasi. Nah, sangat banyak sekali bukan pemerintah membantu dalam bidang transportasi, misalkan dalam pengangkutan barang, baik dari darat, udara, maupun laut. Nah, contohnya seperti kereta api di perusahaan KAI, dan contohnya pengangkutan di udara seperti Garuda Indonesia Airways atau GIA, dan contoh lain di pengangkutan laut yaitu Damri. Nah, pengangkutan laut ini sangat penting, bahkan karena Indonesia sendiri ini sangat banyak sekali lautannya dan dikelilingi oleh pulau-pulau yang sangat banyak, sehingga untuk mendistribusikan barang dari satu pulau ke pulau lainnya ini sangat mudah. Kemudian ada bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil. Nah, pemerintah ini juga sangat penting nih dalam membantu di bidang perusahaan-perusahaan kecil, seperti bantuan finansial, bantuan pemberian kontrak, serta bantuan teknik manajemen. Bantuan finansial ini bisa diberikan dengan cara bekerja sama dengan bank KUR. Sedangkan pemberian kontrak ini pemerintah membeli secara kontrak, dan bantuan teknik dan manajemen ini biasa dilakukan kepada koperasi, biasanya untuk menggiatkan anggota-anggota koperasi tersebut. Kemudian ada bantuan di bidang komunikasi. Bantuan di bidang komunikasi ini sangat penting karena untuk memudahkan produksi suatu perusahaan ini bisa tersebar di seluruh pelosok, sehingga sangat memudahkan. Contohnya yaitu penggunaan satelit. Dengan adanya penggunaan satelit ini kita bisa menggunakan radio, televisi, dan telepon. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan itu kita mampu nih memasarkan produk kita ke pelosok-pelosok atau daerah lain sangat mudah. Nah, jadi pengaruh pemerintah ini sangat besar bukan bagi perusahaan untuk mengembangkan perekonomian yang ada di suatu negara. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan apabila kecepatan atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.